Welcome. Jadi teman-teman kembali lagi bertemu dengan saya. Nama saya Robi, merupakan analis dari saham, kripto, dan gold dan forex. Jadi kita mau belajar nih caranya gimana ya biar bisa trading gampang, santai, terus tepat gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua indikator ini. Kalau teman-teman mau memadukan, makin bagus lagi. Mari kita lihat. Ya, perhatikan di sini. Saya akan membantu teman-teman guide dari awal sampai akhir ya. Pertama, kita akan atur time frame-nya ya. Time frame-nya itu ada 4 hour, ada 1 hour dan daily ya, atau 1 hari ya, 1 day gitu. 1 day itu 1 hari. Nah, kita gunakan 1 hour dulu. Nah, kalau kita gunakan 1 hour, kita mau untuk otomatisnya kita menggunakan dua indikator. Yang pertama, kita gunakan RSI. Ya, RSI. Setting RSI adalah 14 2. Ya, 14 2. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya ini nggak perlu ya sebenarnya, tapi ya udahlah kalau dia mau memunculkan ya udah. Oke. Kemudian kita close. Oke. Nah, RSI adalah apa ya? RSI itu Relative Strength Index ya. Kekuatan dia gitu loh. Kekuatan dia naik udah mencapai mana? Batasnya mana? Jadi ada dua batas di sini. Biasanya kita menggunakan dua ya. Batas yang pertama ada di 75 ya, harusnya ya. Kalau saya sukanya 75 dan 25. Nah, ini cara settingnya seperti ini. Jadi ketika RSI itu ke atas melewati batas, kita jangan entry dulu karena takutnya dia masih lanjut gitu. Kita jangan entry dulu. Ketika dia menyentuh balik batas bawahnya seperti ini di sini ya, menyentuh kembali. Jadi ketika dia naik lewat, kita jangan pegang dulu. Ketika dia turun menyentuh lagi, nah itu kita masuk, kita entry, kita lakukan sell di hari ini. Dan ketika kita lakukan sell, kemudian dia naik lagi. Nah, dia naik lagi, kita stop. Ya, kita stop. Kita close dulu. Ya, cut loss nggak apa-apa. Kita tunggu lagi sampai dia kena batasnya lagi. Ketika dia kena batas atas, kembali dari atas, ya, dari atas, kena batasnya lagi. Nah, ini adalah saat dimana teman-teman harus sell, gitu. Ketika dia mengenai batas atas, melewati, habis itu balik lagi, itu kita sell. Tapi kalau dia naik lagi, kita cut loss dulu. Ketika dia balik, kita sell lagi. Itulah caranya menggunakan RSI yang tepat. Nah, ketika dia mencapai batas atas ini, kita lakukan sell ya. Kemudian ketika dia mencapai batas bawah ya, batas bawah, ketika dia hampir sampai atau sampai terus balik ya, nah, itu kita lakukan buy gitu. Itu yang cara yang pertama. Kalau kita kombinasikan lagi dengan moving average. Ya, moving average. Kenapa moving average? Karena moving average itu adalah ini dipakai oleh semua orang. Jadi ibaratnya ini adalah standar dari chart trading. Indikator trading itu standarnya adalah moving average. Sehingga kita harus menggunakan moving average juga gitu. Jangan keluar dari standar, jangan kita punya imajinasi sendiri gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan, ketika dia MA 200 kena MA 200, ini akan ada kondisi-kondisinya gitu. Akan ada kondisi-kondisi yang memang memperlihatkan kita bahwa itu mengenai gitu. Ada suatu konfirmasi ya. Ketika dia menyentuh MA 200, biasanya dia berada di batas atas ataupun batas bawahnya. Sebagai contoh yang di sini ya. Nah, yang di sini contoh ya. Dan yang di sini contoh ada di sini ya, dekat ya. Nah, di sini dia hampir kena. Kemudian yang di sini di sini. Nah, dia naik lewat. Nah, di sini nih. Nah, ini jelas nih. Jelas dia kena gitu. Jadi ini menjadi indikator yang cukup bagus gitu. Biasanya ketika dia mengenai MA 200, maka dia akan melanjutkan dari arah mana nih RSI-nya, apakah dari bawah atau dari atas.
Nah, kalau RSI-nya berada dari bawah ke atas, maka ketika dia mengenai MA200, kemungkinan besar kita harus buy daripada sell. Nah, inilah cara trading dengan menggunakan dua indikator yang paling simple dan paling mudah untuk teman-teman yang nggak perlu ngerti apa-apa, tinggal buka indikator dan otomatis sudah diperlihatkan kepada teman-teman. Oke, sekian saja sharing dari saya. Kita berjumpa lagi di next video.